Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Pandey Kadek Manik Puspitasari, NIM 21130111070 dari kelas 1D Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi terkait trigonometri yang mencakup perbandingan trigonometri, identitas trigonometri, dan hubungan antara sudut-sudut berelasi di kuadran. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu Igede Ardiarta Suta dengan NIM 21130111069, Merin Ika Nur Aldalia dengan NIM 21130111049, Niputu Wismayani dengan NIM 21130111048, dan saya sendiri Pandey Kadek Manik Puspitasari dengan NIM 21130111070. Kepada rekan yang bertugas, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Niputu Wismayani, NIM 21130111048. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai definisi perbandingan trigonometri. Kita akan membahas trigonometri dasar terlebih dahulu. Yang pertama ada sudut. Gambar bisa dilihat pada slide. Sudut bidang XOP dibentuk oleh dua sinar OX dan OP. Titik O disebut dengan titik sudut dan setengah garis disebut dengan sisi sudut. Lebih sering sudut bidang dianggap dihasilkan dengan memutar atau dalam bidang sinar dari posisi awal OX ke posisi terminal OP, sehingga OX disebut dengan sisi awal dan OP disebut dengan sisi terminal sudut. Jika putarannya berlawanan arah jarum jam, maka sudut bernilai positif. Begitu juga sebaliknya, jika putarannya searah dengan jarum jam, maka sudut bernilai negatif. Selanjutnya, yang kedua ada ukuran sudut. Satuan sudut ada dua, yaitu satuan derajat dan satuan radian. Jika satu putaran penuh sudut sama dengan 360 derajat, maka satu derajat sama dengan 1/360 putaran. Dan untuk satuan radian bisa dilihat pada gambar dalam slide. Sudut AOB dalam radian didefinisikan sebagai sudut AOB sama dengan panjang AB per R. Jika panjang AB sama dengan R, maka sudut AOB sama dengan panjang AB per R sama dengan R per R sama dengan 1 radian. Jadi radian ada jika jari-jari sudut dan busur yang dibentuk oleh sudut panjangnya sama. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan satuan derajat dengan satuan radian. Gambar bisa dilihat dalam slide. Jika OA diputar satu putaran penuh, jadi panjang AB merupakan busur dan juga termasuk keliling dari lingkaran, seperti yang kita ketahui bahwa rumus keliling lingkaran adalah 2πr. Selanjutnya kita cari radian dari sudut AOB. Sudut AOB sama dengan panjang AB per R sama dengan 2πr per R sama dengan 2π radian. Dari sini dapat disimpulkan bahwa satu putaran sama dengan 2π radian. Karena satu putaran besarnya 360 derajat, maka 2π radian sama dengan 360 derajat. Jika kedua ruas dibagi dengan 2, maka didapat pi radian sama dengan 180 derajat atau 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Selanjutnya kita masuk pada materi perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri adalah perbandingan ukuran sisi-sisi suatu segitiga siku-siku apabila ditinjau dari salah satu sudut yang terdapat pada segitiga tersebut. Gambar bisa dilihat dalam slide. Kita lihat pada sudut alfa. Agar lebih mudah memahami, kita berikan nama sisi-sisi segitiga tersebut dengan sisi depan yang berada di depan sudut alfa, sisi samping yang berada di samping sudut alfa, dan sisi miring. Sin alfa bisa didapat dari depan per miring, cos alfa didapat dari samping per miring, tan alfa didapat dari depan per samping, kosekan alfa didapat dari kebalikan dari sin alfa atau miring per depan atau 1 per sin alfa. Sekan alfa didapat dari kebalikan dari cos alfa atau miring per samping atau sama dengan 1 per cos alfa. Dan kotangen alfa didapat dari kebalikan dari tan alfa atau samping per depan atau 1 per tan alfa. Selanjutnya ada kuadran. Bisa dilihat pada gambar dalam slide. Misalnya besar sudut adalah alfa. Jika sudut alfa ada di antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat, maka alfa terletak di kuadran 1. Jika sudut alfa ada di antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat, maka alfa terletak di kuadran kedua. Jika sudut alfa ada di antara 180 derajat sampai dengan 270 derajat, maka alfa terletak di kuadran ketiga.
Jika sudut alfa ada di antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat, maka alfa terletak di kuadran keempat. Kemudian ada sudut-sudut istimewa. Sudut dikatakan istimewa karena dapat diukur dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Sudut istimewa dalam trigonometri yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, dan begitu juga seterusnya. Untuk cara menemukan besar sudut istimewa dalam trigonometri pada kuadran 1 bisa dilihat pada makalah. Dan untuk menentukan besar sudut istimewa pada kuadran 2, 3, dan 4 akan dijelaskan pada materi sudut-sudut berrelasi di setiap kuadran. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Merin Ika Nur Aldalia dengan NIM 21130111049. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang hubungan antara perbandingan trigonometri. Trigonometri tidak lepas dari segitiga siku-siku. Di sini saya menyediakan satu segitiga siku-siku yaitu segitiga ABC dengan siku-siku di B dan sudut di A. Maka kita dapat mengetahui sisi samping yaitu B kecil, sisi depan adalah A kecil, dan sisi miring adalah C kecil. Dari segitiga siku-siku tersebut, kita mendapatkan yaitu sin A sama dengan depan dibagi miring yaitu A per C, cos A adalah samping bagi miring yaitu B per C, dan tan A yaitu depan bagi samping yaitu A per B. Dengan cot adalah kebalikan dari tan yaitu B per A, sekan adalah kebalikan dari cos yaitu C per B, dan kosekan adalah kebalikan dari sin yaitu C per A. Suatu identitas trigonometri ada 8. Yang pertama yaitu sin A sama dengan 1 per kosekan A. Kita buktikan bahwa sin A sama dengan A per C sama dengan 1 per kosekan A. Kosekan A yaitu C per A. A per C sama dengan 1 per 1 kali A per C. A per C sama dengan A per C. Jadi sin A sama dengan 1 per kosekan A terbukti. Sin A sama dengan 1 per kosekan A, maka kosekan A sama dengan 1 per sin A. Untuk sin A tidak sama dengan 0. Yang kedua yaitu cos A sama dengan 1 per sekan A. Untuk pembuktian bahwa cos A sendiri yaitu B per C sama dengan 1 per sekan A. Sekan A adalah C per B, maka B per C sama dengan 1 per 1 kali B per C, dan mendapatkan B per C sama dengan B per C. Jadi cos A sama dengan 1 per sekan A yaitu terbukti. Cos A sama dengan 1 per sekan A, maka sekan A sama dengan 1 per cos A. Untuk cos A tidak sama dengan 0. Yang ketiga yaitu tan A sama dengan 1 per cot A. Untuk pembuktian bahwa di segitiga siku-siku tadi tan A sama dengan A per B sama dengan 1 per cot A. Cot A sendiri yaitu B per A, maka A per B sama dengan 1 per 1 kali B per A. Jadi A per B sama dengan A per B. Jadi tan A sama dengan 1 per cot A yaitu terbukti. Untuk tan A sama dengan 1 per cot A, maka cot A sama dengan 1 per tan A. Untuk tan A tidak sama dengan 0. Yang keempat yaitu tan A sama dengan sin A per cos A. Untuk cos A tidak sama dengan 0. Untuk pembuktiannya yaitu tan A sama dengan A per B sama dengan sin A yaitu A per C per cos A yaitu B per C. Sehingga A per B sama dengan A per C kali C per B. Untuk C dicoret dan menjadi A per B sama dengan A per B. Sehingga tan A sama dengan sin A per cos A. Untuk cos A tidak sama dengan 0 yaitu terbukti. Yang kelima yaitu cot A sama dengan cos A per sin A. Untuk sin A tidak sama dengan 0. Untuk pembuktiannya kita ketahui bahwa cot A sama dengan 1 per tan A, sedangkan tan A sama dengan sin A per cos A. Jadi cot A sama dengan cos A per sin A. Cot A sama dengan cos A per sin A. Untuk sin A tidak sama dengan 0 yaitu terbukti. Yang keenam yaitu cos kuadrat A plus sin kuadrat A sama dengan 1.
Dan ada pula yaitu cos kuadrat A sama dengan 1 min sin kuadrat A dan sin kuadrat A sama dengan 1 min cos kuadrat A. Untuk bukti yaitu sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1. Sin A kita ketahui yaitu A per B, lalu kita kuadratkan, plus cos A yaitu C per B, lalu kita kuadratkan dan sama dengan 1. Sehingga A kuadrat per B kuadrat plus C kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Lalu kita samakan penyebutnya yaitu B kuadrat dan menjadi A kuadrat plus C kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kita kembali kepada rumus Pitagoras yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat. Jadi A kuadrat plus C kuadrat sama dengan B kuadrat. Maka B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. 1 sama dengan 1. Jadi cos kuadrat A plus sin kuadrat A sama dengan 1 yaitu terbukti. Untuk yang ketujuh yaitu tan kuadrat A plus 1 sama dengan sekant kuadrat A. Kita ketahui bahwa tan kuadrat A sama dengan sin kuadrat A per cos kuadrat A. Menjadi 1 plus sin kuadrat A per cos kuadrat A. Lalu kita samakan penyebutnya menjadi cos kuadrat A, sehingga cos kuadrat A plus sin kuadrat A per cos kuadrat A sama dengan, kita kembali kepada rumus yaitu cos kuadrat A plus sin kuadrat A sama dengan 1. Sehingga 1 per cos kuadrat A sama dengan sekant kuadrat A. Jadi tan kuadrat A plus 1 sama dengan sekant kuadrat A yaitu terbukti. Untuk yang terakhir atau yang ke-8 yaitu cot kuadrat A plus 1 sama dengan kosekant kuadrat A. Untuk pembuktiannya yaitu kotan kuadrat A plus 1. Kita ketahui bahwa cot kuadrat A sama dengan cos kuadrat A per sin kuadrat A. Sehingga 1 plus cos kuadrat A per sin kuadrat A sama dengan sin kuadrat A per sin kuadrat A plus cos kuadrat A per sin kuadrat A. Sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1, sehingga 1 per sin kuadrat A sama dengan kosekant kuadrat A. Sehingga cot kuadrat A plus 1 sama dengan kosekant kuadrat A yaitu terbukti. Agar lebih mendalami materi ini, saya akan membawakan 2 contoh soal, yaitu buktikan identitas berikut. Untuk soal yang pertama yaitu sin alfa kali cos alfa kali tan alfa sama dengan dalam kurung 1 min cos alfa kali 1 plus cos alfa. Untuk sin alfa kali cos alfa kali tan alfa dan tan alfa kita rubah ke bentuk sin alfa per cos alfa. Sehingga kita mendapatkan sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Kita mendapatkan 1 min cos kuadrat alfa dari rumus sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1 jika cos kuadrat alfa dipindah ruaskan ke kanan menjadi sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos kuadrat alfa, dan 1 min cos kuadrat alfa jika dipecah menjadi dalam kurung 1 min cos alfa kali 1 plus cos alfa, sehingga sin alfa kali cos alfa kali tan alfa sama dengan 1 min cos alfa kali 1 plus cos alfa yaitu terbukti. Untuk soal yang kedua yaitu sin beta kali tan beta plus cos beta sama dengan sekant beta. Sin beta plus tan beta, untuk tan sendiri kita rubah menjadi sin beta per cos beta plus cos beta. Lalu kita samakan penyebutnya menjadi cos beta, yaitu sin beta per cos beta plus cos kuadrat beta per cos beta, dan kita ketahui bahwa sin beta plus cos kuadrat beta sama dengan 1, sehingga 1 per cos beta sama dengan sekant beta. Jadi sin beta kali tan beta plus cos beta sama dengan sekant beta yaitu terbukti. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Saya, Igede Arjarta Suta, NIM 211301109, akan menjelaskan materi tentang cara menggunakan identitas trigonometri. Yang pertama, memanipulasi ruas persamaan yang lebih rumit terlebih dahulu. Yang kedua, cari bentuk yang dapat disubstitusi dengan bentuk trigonometri. Yang ketiga, perhatikan operasi-operasi aljabar seperti penjumlahan pecahan, sifat distributif, atau pemfaktoran. Yang keempat, jika tidak tahu apa yang harus dilakukan, ubahlah semua bentuk trigonometri menjadi bentuk sinus dan kosinus. Yang kelima, selalu perhatikan
ruas persamaan yang tidak dimanipulasi untuk memastikan langkah-langkah yang kita lakukan menuju bentuk dalam ruas tersebut. Baik, selanjutnya, untuk membuktikan suatu persamaan merupakan identitas atau bukan, maka persamaan itu diubah dengan salah satu cara berikut. Yang pertama, mengubah bentuk ruas kiri sehingga menjadi bentuk ruas kanan. Yang kedua, mengubah bentuk ruas kanan sehingga menjadi bentuk ruas kiri. Yang ketiga, mengubah bentuk ruas kiri maupun ruas kanan sehingga menjadi bentuk yang sama. Selanjutnya, pemecahan soal identitas trigonometri. Nomor 1, buktikan identitas trigonometri berikut. Sin x cosec x min sin kuadrat x sama dengan cos kuadrat x. Penyelesaiannya, sin x cosec x min sin kuadrat x sama dengan cos kuadrat x. Maka, cosec x berubah menjadi 1 per sin x akan menjadi sin x dikali dengan 1 per sin x min sin kuadrat x sama dengan cos kuadrat x. Sin x dikali dengan 1 per sin x akan menjadi 1. Maka akan menjadi 1 min sin kuadrat x sama dengan cos kuadrat x. Nah, 1 min sin kuadrat x itu sama dengan cos kuadrat x. Maka, cos kuadrat x sama dengan cos kuadrat x, dan itu terbukti. Nomor 2, buktikan identitas trigonometri berikut. 1 plus tan kuadrat A dikali 1 plus sin A dikali 1 min sin A sama dengan 1. Nah, penyelesaiannya, 1 plus tan kuadrat A dikali dengan 1 plus sin A dikali dengan 1 min sin A. Nah, 1 plus tan kuadrat A akan menjadi cos kuadrat A per cos kuadrat A plus sin kuadrat A per cos kuadrat A. Nah, 1 plus sin A dan 1 min sin A dikali akan menjadi 1 min sin A kuadrat. Atau 1 min sin kuadrat A. Nah, selanjutnya akan menjadi cos kuadrat A per cos kuadrat A plus sin kuadrat A per cos kuadrat A dikali 1 min sin kuadrat A. Nah, cos kuadrat A per cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A per cos kuadrat A akan menjadi 1 per cos kuadrat A. Dan 1 min sin kuadrat A akan menjadi cos kuadrat A. Maka, jika dikali akan menjadi 1 dan itu terbukti. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan ke contoh soal yang ketiga, yaitu dengan menggunakan identitas trigonometri, sederhanakan setiap bentuk tan x dikurangi sekant kuadrat x per tan x. Bentuk tan x di sini memiliki penyebut per 1. Maka 1 di sini harus dikalikan dengan tan x agar dapat dioperasikan. Karena penyebut dikali dengan tan x, maka pembilang juga harus dikali dengan tan x. Sehingga akan menghasilkan bentuk tan kuadrat x min sekant kuadrat x per tan x. Sekant kuadrat x di sini dapat diubah menjadi bentuk identitas trigonometrinya, yaitu 1 plus tan kuadrat x. Maka dapat dituliskan tan kuadrat x dikurangi dalam kurung 1 plus tan kuadrat x per tan x. Lalu 1 plus tan kuadrat x dapat dibuka kurung dengan mengalihkan min ke dalam kurung ini, maka min kali plus 1 akan menghasilkan min 1, min kali plus tan kuadrat x akan menghasilkan min tan kuadrat x. Sehingga dapat dituliskan kembali menjadi tan kuadrat x min 1 min tan kuadrat x per tan x. Tan kuadrat x di sini akan menghasilkan 0, sehingga 0 min 1 per tan x akan menghasilkan min 1 per tan x. Tan x di sini dapat diubah menjadi sin x per cos x, maka min 1 per sin x per cos x sama dengan min cos x per sin x, sama dengan min kotangan x. Untuk soal yang selanjutnya, yang keempat, dengan menggunakan identitas trigonometri, sederhanakan setiap bentuk tan x tambah sekant x kali tan x kurang sekant x. Kita misalkan di sini tan x sebagai A dan sekant x sebagai B. Maka bentuk ini akan sama seperti A plus B kali A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Karena tadi A-nya itu adalah tan x, maka dapat dituliskan tan kuadrat x dan B-nya di sini tadi adalah sekant x, maka
dapat dituliskan secant kuadrat X, sehingga bentuk dari tan X plus secant X kali tan X min secant X sama dengan tan kuadrat X dikurangi secant kuadrat X. Secant kuadrat X di sini dapat diubah kembali menjadi bentuk identitas trigonometrinya, yaitu 1 plus tan kuadrat X. Lalu dibuka kurung dengan mengalihkan min ke dalam kurung, sehingga menghasilkan tan kuadrat X min 1 min tan kuadrat X. Tan kuadrat X di sini akan habis, sehingga menghasilkan min 1. Buktikan cos pangkat 4 alfa dikurangi cos kuadrat alfa sama dengan sin pangkat 4 alfa min sin kuadrat alfa. Cos pangkat 4 alfa dapat ditulis menjadi cos kuadrat alfa dikuadratkan, lalu cos kuadrat alfa dapat dirubah menjadi bentuk identitas trigonometrinya, yaitu 1 min sin kuadrat alfa. Maka di sini cos kuadrat alfa juga dapat dirubah menjadi 1 min sin kuadrat alfa dikuadratkan, lalu yang ini dibuka kurung dengan mengalihkan min ke dalam kurung tersebut menjadi min 1 plus sin kuadrat alfa. 1 min sin kuadrat alfa dikuadratkan akan menghasilkan 1 min 2 sin kuadrat alfa plus sin pangkat 4 alfa, lalu tulis ulang min 1 plus sin kuadrat alfa, sehingga 1 min 1 hasilnya 0, sin pangkat 4 alfa ditulis ulang lagi, min 2 sin kuadrat alfa plus sin kuadrat alfa sama dengan min sin kuadrat alfa, sehingga cos pangkat 4 alfa min cos kuadrat alfa sama dengan sin pangkat 4 alfa min sin kuadrat alfa terbukti. Dengan menggunakan identitas trigonometri, sederhanakan setiap bentuk 1 per 1 plus cos X plus 1 per 1 min cos X. Untuk 1 per 1 plus cos X, pembilang dan penyebutnya dikali dengan 1 min cos X, dan untuk 1 per 1 min cos X, pembilang dan penyebutnya dikali dengan 1 plus cos X, sehingga akan menghasilkan 1 min cos X plus 1 plus cos X per 1 plus cos X 1 min cos X, sehingga menjadi bentuk 1 min cos kuadrat X. Maka di sini cos X-nya akan habis, lalu 1 tambah 1 2, 1 min cos X bisa dirubah menjadi bentuk identitas trigonometrinya, yaitu sin kuadrat X, maka sama dengan 2 kali 1 per sin kuadrat X sama dengan 2 kosekan kuadrat X. Dengan menggunakan identitas trigonometri, sederhanakan setiap bentuk cos X per 1 plus sin X tambah 1 plus sin X per cos X. Cos X per 1 plus sin X di sini dikalikan dengan cos X untuk pembilang dan penyebutnya, dan 1 plus sin X per cos X di sini dikalikan dengan 1 plus sin X untuk pembilang dan penyebutnya. Maka dapat dituliskan cos kuadrat X plus 1 plus 2 sin X plus sin kuadrat X per 1 plus sin X cos X. Cos kuadrat X di sini dapat dirubah menjadi bentuk identitas trigonometrinya, yaitu 1 minus sin kuadrat X, lalu ditambah 1 tambah 2 sin X plus sin kuadrat X per 1 plus sin X cos X. Lalu sin kuadrat X di sini akan hilang atau 0, dan menyisakan 1 plus 1 menjadi 2 ditambah 2 sin X per 1 plus sin X cos X. 2 plus 2 sin X dapat diubah menjadi bentuk 2 kali 1 plus sin X dengan menggunakan aturan distributif, sehingga menghasilkan 2 per cos X sama dengan 2 kali 1 per cos X sama dengan 2 kali secant X. Buktikan
cos A plus sin A kuadrat dikurangi cos A min sin A kuadrat sama dengan 4 sin A cos A. Cos A plus sin A kuadrat sama dengan cos kuadrat A plus 2 sin A cos A plus sin kuadrat A dikurangi cos A min sin A kuadrat, yaitu cos kuadrat A min 2 sin A cos A plus sin kuadrat A. Lalu dibuka kurung sehingga menghasilkan cos kuadrat A tambah 2 sin A cos A tambah sin kuadrat A min cos kuadrat A tambah 2 sin A cos A min sin kuadrat A. Cos kuadrat A min cos kuadrat A habis, sin kuadrat A min sin kuadrat A habis, sehingga 2 sin A cos A plus 2 sin A cos A sama dengan 4 sin A cos A. Buktikan sin A min cos A kuadrat sama dengan 1 min 2 sin A cos A. Sin A min cos A kuadrat sama dengan sin kuadrat A min 2 sin A cos A plus cos kuadrat A. Sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1 min 2 sin A cos A. Maka sama dengan 1 min 2 sin A cos A, maka terbukti. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sudut-sudut berelasi di kuadran 1. Di dalam PPT saya telah menampilkan satu buah gambar. Dari gambar tersebut kita dapat mengetahui bahwa sudut POK sama dengan alfa dan sudut POM sama dengan 90 derajat min alfa dan X1 sama dengan Y serta Y1 sama dengan X. Dengan demikian relasi antara sudut alfa dengan sudut yaitu 90 derajat min alfa atau pi per 2 min alfa adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sin dalam kurung 90 derajat min alfa sama dengan X per R sama dengan cos alfa. Cos 90 derajat min alfa sama dengan Y per R yaitu sin alfa, dan yang ketiga adalah tan dalam kurung 90 derajat min alfa sama dengan X per Y sama dengan cot alfa, dan yang terakhir yaitu secant dalam kurung 90 derajat min alfa sama dengan R per Y sama dengan cos secant alfa. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa di kuadran 1 semua nilainya positif. Agar lebih mendalami, saya akan membawakan 4 contoh soal, yaitu sin 75 derajat sama dengan sin 90 derajat min alfa. 90 negatif berapa akan menghasilkan hasil 75 derajat, yaitu 15 derajat. Sehingga sin 75 derajat sama dengan cos 15 derajat. Untuk yang kedua yaitu cos 30 derajat sama dengan cos 90 derajat min alfa. 90 derajat negatif berapa akan menghasilkan 30, yaitu 60 derajat, sehingga nilai cos 30 derajat sama dengan sin 60 derajat. Untuk yang ketiga yaitu tan 25 derajat. Tan dalam kurung 90 derajat negatif alfa. 90 derajat negatif berapa akan menghasilkan 25 derajat, yaitu 65 derajat, sehingga nilai tan 25 derajat sama dengan cot 65 derajat. Untuk yang terakhir yaitu sekan 56 derajat, yaitu sekan 90 derajat negatif alfa. 90 derajat negatif berapa akan menghasilkan 56, yaitu 34 derajat, sehingga sekan 56 derajat sama dengan cos sekan 34 derajat. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sudut-sudut berelasi di kuadran 2. Yang pertama, sudut alfa berelasi dengan sudut 180 derajat min alfa atau pi min alfa. Relasi antara sudut alfa dengan sudut 180 derajat min alfa adalah sebagai berikut. Sin 180 derajat min alfa sama dengan Y per R sama dengan sin alfa. Cos 180 derajat min alfa sama dengan min X per R sama dengan min cos alfa. Tan 180 derajat min alfa sama dengan Y per min X sama dengan min tan alfa. Cosec 180 derajat min alfa sama dengan R per Y sama dengan cosec alfa. Sekan 180 derajat min alfa sama dengan R per min Y sama dengan min sekan alfa. Kotan 180 derajat min alfa sama dengan min X per Y sama dengan min kotan alfa.
Baik, kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama, sin 120 derajat. Sin 120 derajat sama dengan sin 180 derajat min 60 derajat. Karena 180 derajat min 60 derajat adalah 120 derajat. Maka sama dengan sin 60 derajat adalah 1/2 akar 3. Maka sin 120 derajat itu adalah 1/2 akar 3. Lanjut ke nomor 2, cos pi. Pi itu nilainya adalah 180 derajat. Maka cos 180 derajat dikurang 180 derajat. Maka sama dengan min cos 0 derajat. Nah, cos 0 derajat adalah 1, maka min cos 0 derajat adalah min 1. Lanjut ke nomor 3, tan 135 derajat. Nah, tan 180 derajat min 45 derajat, karena 180 derajat min 45 derajat itu adalah 135 derajat. Maka akan menjadi min tan 45 derajat. Tan 45 derajat adalah 1. Min tan 45 derajat sama dengan min 1. Yang kedua, sudut alfa berrelasi dengan 90 derajat plus alfa atau pi per 2 plus alfa. Berdasarkan gambar di samping, relasi antara sudut alfa dengan 90 derajat plus alfa adalah sebagai berikut. Sin 90 derajat plus alfa sama dengan y per r sama dengan cos alfa. Cos 90 derajat plus alfa sama dengan min y per r sama dengan min sin alfa. Tan 90 derajat plus alfa sama dengan z per min y sama dengan min kotan alfa. Cosec 90 derajat plus alfa sama dengan r per z sekan alfa. Sekan 90 derajat plus alfa sama dengan r per min y sama dengan min kosekan alfa. Kotan 90 derajat plus alfa sama dengan min y per z sama dengan min tan alfa. Baik, masuk ke contoh soal. Sin 120 derajat sama dengan sin 90 derajat plus 30 derajat. Nah, karena 90 derajat plus 30 derajat adalah 120 derajat, maka cos 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Nomor 2, tan 135 derajat. Tan 90 derajat ditambah 45 derajat, karena 90 derajat ditambah 45 derajat akan menjadi 135 derajat. Nah, akan menjadi min kotan 45 derajat. Maka kotan 45 derajat adalah 1 dan min kotan 45 derajat adalah min 1. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Selanjutnya kita masuk pada materi sudut-sudut berelasi di kuadran ketiga. Di sini ada dua cara yang bisa digunakan. Yang pertama, sudut alfa berelasi dengan 180 derajat ditambah alfa atau pi ditambah alfa. Gambar bisa dilihat pada slide. Pada kuadran ketiga, y bernilai negatif dan x juga bernilai negatif, sedangkan r selalu bernilai positif. Relasi antara sudut alfa dengan sudut 180 derajat ditambah alfa yaitu yang pertama ada sin 180 derajat ditambah alfa. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa sin alfa itu sama dengan depan per miring, dapat dilihat pada gambar sisi depan merupakan min y dan sisi miring merupakan r. Jadi didapat sin 180 derajat ditambah alfa sama dengan min y per r sama dengan min sin. Begitu juga dengan cos 180 derajat ditambah alfa sama dengan min x per r sama dengan min cos alfa. Selanjutnya tan 180 derajat ditambah alfa sama dengan min y per min x sama dengan tan alfa. Kosekan 180 derajat ditambah alfa sama dengan r per min y sama dengan min kosekan alfa. Sekan 180 derajat ditambah alfa sama dengan r per min x sama dengan min sekan alfa. Kotangan 180 derajat sama dengan alfa sama dengan x per y sama dengan kotangan alfa. Kemudian cara yang kedua yaitu sudut alfa berelasi dengan 270 derajat dikurang alfa. Gambar bisa dilihat pada slide. Misalnya pada kuadran 1 a x, y OA sama dengan r dan sudut AOC sama dengan alfa. Jika titik A dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan X pada gambar ditunjukkan dengan garis merah. Kemudian diputar dengan perputaran adalah O sejauh 180 derajat dengan arah berlawanan arah jarum jam, maka bayangan dari titik A adalah A double aksen min Y min X, di mana sudut AO A aksen sama dengan 270 derajat dikurang alfa dan OA sama dengan
OA double aksen sama dengan R. Relasi sudut alfa dengan 270 derajat dikurang alfa yaitu sin 270 derajat dikurang alfa sama dengan min X per R sama dengan min cos alfa. Cos 270 derajat dikurang alfa sama dengan min Y per R sama dengan min sin alfa. Yang ketiga, tan 270 derajat dikurang alfa sama dengan min X per min Y sama dengan kotangan alfa. Yang keempat, kosekan 270 derajat dikurang alfa sama dengan R per min X sama dengan min sekan alfa. Yang kelima, sekan 270 derajat dikurang alfa sama dengan R per min Y sama dengan min kosekan alfa. Yang keenam, kotangan 270 derajat dikurang alfa sama dengan min Y per min X sama dengan tan alfa. Kemudian kita masuk dalam contoh. Tentukan nilai dari cos 210 derajat dengan menggunakan relasi 180 derajat ditambah alfa dan 270 derajat dikurang dengan alfa. Penyelesaiannya, cos 210 derajat sama dengan cos 180 ditambah dengan 30 derajat. Karena cos 180 derajat ditambah alfa sama dengan min X per R sama dengan min cos alfa, maka didapat cos 210 derajat sama dengan min cos 30 derajat. Cos 210 derajat sama dengan min 1/2 akar 3. Yang kedua, menggunakan 270 derajat dikurang dengan alfa. Cos 210 derajat sama dengan cos 210 derajat dikurang dengan 60 derajat. Cos 210 derajat sama dengan min sin 60 derajat. Cos 210 derajat sama dengan min 1/2 akar 3. Berdasarkan uraian tersebut, tampak bahwa kedua relasi memberikan hasil yang sama. Jadi kita bisa menggunakan 180 derajat ditambah alfa ataupun 270 derajat dikurang dengan alfa. Baik, sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sudut-sudut berelasi di kuadran 4. Dari gambar di samping, titik P1, X1, Y1 adalah bayangan dari titik P, X, Y akibat rotasi sebesar 270 derajat terhadap titik P, X, Y. Sehingga sudut XOP sama dengan A dan sudut XOP1 sama dengan 270 derajat plus A. X1 sama dengan Y, Y1 sama dengan min X, dan R1 sama dengan R. Dengan hubungan di atas, maka dapat diperoleh sin 270 derajat plus A sama dengan Y1 per R1 sama dengan min X per R sama dengan min cos A. Cos 270 derajat plus A sama dengan X1 per R1 sama dengan Y per R sama dengan sin A. Tan 270 derajat plus A sama dengan Y1 per X1 sama dengan min X per Y sama dengan min kotangan A. Dari hubungan ini dapat disimpulkan bahwa jika fungsi trigonometri menggunakan sudut 270 derajat, maka fungsinya akan berubah. Sedangkan untuk tanda min di sini tergantung dari letak kuadrannya. Karena di kuadran 4, maka nilai cos akan bernilai positif. Maka sin alfa di sini juga bernilai positif. Dari gambar di samping, titik P1, X1, Y1 adalah bayangan dari titik P, X, Y akibat pencerminan terhadap sumbu X. Sehingga sudut XOP sama dengan A dan sudut XOP1 sama dengan min A. X1 sama dengan X, Y1 sama dengan min Y, dan R1 sama dengan R. Dengan hubungan di atas, maka dapat diperoleh sin 360 derajat min A sama dengan Y1 per R1 sama dengan min Y per R sama dengan min sin A.
cos 360 derajat min A sama dengan X1 per R1 sama dengan X per R sama dengan cos A, tan 360 derajat min A sama dengan Y1 per X1 sama dengan min Y per X sama dengan min tan A. Dari sini dapat disimpulkan jika fungsi trigonometri menggunakan sudut 360 derajat, maka fungsinya akan tetap dan bernilai positif jika ia cos. Karena di kuadran 4 cos bernilai positif. Relasi alfa dengan 360 derajat min alfa sama dengan relasi alfa dengan min alfa, maka sin min alfa sama dengan min sin alfa, cos min alfa sama dengan cos alfa, tan min alfa sama dengan min tan alfa, kosekan min alfa sama dengan min kosekan alfa, sekan min alfa sama dengan sekan alfa, dan kotangan min alfa sama dengan min kotangan alfa. Dari gambar di samping, diperoleh besar sudut satu putaran sama dengan 360 derajat. Sehingga besar sudut yang lebih dari 360 derajat, misalnya 360 plus A derajat akan sama dengan A derajat. Misalkan A adalah sembarang sudut, maka sin A plus N kali 360 derajat sama dengan sin A, cos A plus N kali 360 derajat sama dengan cos A, tan A plus N kali 360 derajat sama dengan tan A, kosekan A plus N kali 360 derajat sama dengan kosekan A, sekan A plus N kali 360 derajat sama dengan sekan A, kot A plus N kali 360 derajat sama dengan kotangan A. Dengan N adalah bilangan bulat positif atau negatif atau 0. Jika X adalah ukuran sudut dalam radian, maka sin X plus 2NP sama dengan sin X, cos X plus 2NP sama dengan cos X, tan X plus 2NP sama dengan tan X, kosekan X plus 2NP sama dengan kosekan X, sekan X plus 2NP sama dengan sekan X, kotangan X plus 2NP sama dengan kotangan X, dengan N adalah sembarang bilangan bulat. Baik, di sini saya akan mempresentasikan aplikasi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari soal pembahasan yang pertama. Seekor kelinci yang berada di lubang tanah tempat persembunyiannya melihat seekor elang yang sedang terbang dengan sudut elevasi 60 derajat. Bisa dilihat gambar pada slide. Jika jarak antara kelinci dan elang adalah 18 meter, maka tinggi elang dari atas tanah adalah, di sini kita bisa menggunakan sin. Sin 60 derajat sama dengan X per 18. X di sini adalah tinggi elang dengan tanah yang belum kita ketahui. Sin 60 derajat itu didapat setengah akar 3 sama dengan X per 18. Kemudian 18 kita pindah ruas menjadi X sama dengan 18 dikali dengan setengah akar 3. X sama dengan 9 akar 3 meter. Jadi tinggi elang dari atas tanah adalah 9 akar 3 meter. Soal pembahasan yang kedua yaitu sebuah tangga menyandar pada tembok dan membentuk sudut 30 derajat dengan tanah. Yang pertama ada gambar skema tangga tersebut. Yang kedua, apabila panjang tangga 7 meter, berapa jarak tembok ke tempat tangga menunggu di tanah. Gambar bisa dilihat pada slide. Yang kedua, karena diketahui sisi miring, kita bisa menggunakan cos. Cos 30 derajat sama dengan X per 7. Jadi setengah akar 3 sama dengan X per 7. 7 kita pindah ruas menjadi X sama dengan 7 dikali setengah akar 3 didapat X sama dengan 7 per 2 akar 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili dari kelompok 1. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan. Akhir kata saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.